Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mem doakan kalian selalu sehat-sehat dan baik-baik saja. Dengan Mem Lydia hari ini, kalian siap dengarkan cerita? Akan lipat tangan, kita akan tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami siap mendengarkannya dan tolong kami untuk bisa melakukan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul cerita Mem Lydia hari ini adalah Semak Belukar yang Menyala. Pada suatu hari ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba Yitro, ayah mertuanya, menuju ke Gunung Horeb, dia melihat ada sebuah semak belukar yang menyala. Musa terus memperhatikan semak belukar itu dan dia merasa takjub karena semak belukar yang menyala itu dia tidak terbakar. Akhirnya Musa berusaha untuk mendekati tempat semak belukar itu menyala. Ketika dia sampai di situ, tiba-tiba terdengarlah suara bahwa tanggalkanlah kasutmu karena tempat di mana kamu berdiri adalah tempat yang suci. Musa sangat terkejut. Dia mencari suara itu. Kemudian suara itu berkata bahwa aku adalah Allah. Allah yang akan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah berkata kepada Musa bahwa dia mendengar semua keluh kesah dari orang-orang Israel yang dijadikan budak oleh orang Mesir. Oleh karena itu Allah meminta Musa untuk menolong mereka, memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, janganlah aku ini orang yang tidak pandai. Tolong suruhlah orang lain. Tuhan berkata bahwa Tuhan memilih Musa karena Tuhan tahu bahwa Musa akan sanggup melakukan tugas ini. Tuhan, kalau aku kembali ke sana, aku harus bicara apa dengan mereka? Kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus aku? Aku harus bicara apa Tuhan? Kata Musa. Kemudian Tuhan berkata bahwa, katakanlah, aku adalah aku. Aku adalah Allah. Allah yang memimpin Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Dan Allah yang memimpin Yakub. Aku adalah Allah yang akan membebaskan orang Israel dari perhambaan Mesir. Tetapi Musa masih menolak Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Jangan suruh aku. Aku tidak mampu. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku akan memberikan kemampuan kepadamu. Coba kamu lihat. Ya. Kamu lihat tongkat yang kamu pegang sekarang. Kemudian lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Musa menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian dia melemparkan tongkat itu ke tanah. Dan seketika itu juga tongkat kayu yang dipegang Musa itu berubah menjadi seekor ular. Musa sangat terkejut. Bagaimana bisa tongkatku berubah menjadi seekor ular? Kemudian Tuhan pun berkata, pegang ekor ular itu, maka tongkatmu akan kembali menjadi tongkat kayu seperti semula. Musa pun dengan takut-takut memegang ekor ular tersebut dan akhirnya saat Musa memegang ekor ular tersebut, maka tongkat itu kembali menjadi tongkat kayu seperti semula. Musa sangat terheran-heran. Tetapi dia masih terus menghindari atau dia tidak mau melakukan tugas dari Tuhan. Tuhan, tolong jangan aku tidak sanggup. Tuhan masih bersabar dengan Musa dan kemudian Tuhan berkata, Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam saku bajumu. Akhirnya Musa memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Kemudian keluarkan, kata Tuhan. Ketika dikeluarkan tangannya, apa yang terjadi anak-anak? Wah, tangan Musa terkena penyakit kulit. Penyakit kulit yang sangat parah. Musa sampai ketakutan. Kenapa tanganku menjadi seperti ini? Tuhan berkata, masukkan kembali tanganmu. Musa menurut dan memasukkan kembali tangannya ke dalam sakunya. Dan ketika dia mengeluarkannya,
Dia menjadi lega karena tangannya sudah apa? Sudah sembuh seperti sedia kala. Musa masih sangat terheran-heran. Tetapi Musa kembali berkata sama Tuhan, dia memohon sama Tuhan. Tuhan, tolonglah, jangan aku tidak sanggup Tuhan. Tolong suruh yang lain. Kemudian Musa berkata kepada Tuhan bahwa aku tidak cakap untuk berbicara, aku tidak pintar untuk berbicara. Dan Tuhan berkata, Musa, jangan takut. Bukankah ada Harun abangmu? Aku tahu bahwa dia sangat pintar untuk berbicara, maka dia akan menjadi juru bicaramu. Harun sedang menuju kemari, maka kamu akan bertemu dengan dia. Nah, ketika Tuhan selesai berkata seperti itu, betul. Harun bertemu dengan Musa. Dia merangkul Musa, dia memeluk Musa. Dan kemudian dua kakak beradik ini mau untuk menjadi utusan Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan kembali ke kampung halaman orang mertuaku terlebih dahulu. Aku akan mengajak anak istriku dan kemudian aku akan menuju ke Mesir. Betul, akhirnya Musa kembali ke rumah mertuanya dan dia menjemput anak istrinya. Kemudian dia berpamitan dengan mertuanya dan Musa melanjutkan perjalanan menuju ke Mesir. Sesampainya di sana, Tuhan menolong Musa untuk menjadi wakil Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah Musa hari ini? Ketika Tuhan menyuruh kita, maka Tuhan akan memberikan kemampuan dan juga kesanggupan kepada kita. Kita hanya harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tetap percaya karena Tuhan akan menolong kita. Oke anak-anak, kita akan lipat tangan.